Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang rantai Markov waktu diskrit, lebih khusus pada first step analysis, yaitu analisis kemungkinan yang terjadi pada langkah pertama. Ini merupakan contoh sederhana rantai Markov di mana proses tetap berada di state 0 dengan peluang sebesar 1. Begitu pula jika proses berada pada state 2, dia tetap akan berada di state 2 sebesar 1, atau dengan kata lain bahwa proses itu berakhir di state 0 dan berakhir di state 2. Sementara jika proses berada di state 1, maka dia masih bisa berpindah ke state 0 sebesar alpha, berpindah ke state 2 sebesar gamma, atau tetap atau berada di state 1 sebesar beta. State 2 dan state 0 itu disebut sebagai state terserap atau absorbing state, atau state yang terjebak, atau state berakhir di 0 atau 2. First step analysis itu digunakan untuk menganalisis berapa lama secara rata-rata proses atau rantai Markov akan mencapai state-state tersebut atau akan berakhir di state-state tersebut. Pada contoh ini, pada contoh yang tadi ya, itu state-nya 0 atau 2. Jadi kita akan mengetahui berapa lama rantai akan terserap di state 0 atau state 2. Dan 0 atau 2 merupakan absorbing states atau state yang terserap. Jadi yang akan kita pelajari nanti, proses itu akan terserap di state 0 ataukah di state 2, dan waktu untuk terserapnya. Dalam hal ini nanti yang akan kita cari adalah rata-rata waktu terserap atau rata-rata waktu akan berakhir di state 0 atau state 2, dinyatakan sebagai T, yaitu minimum untuk mencapai minimum langkah untuk terserap di state 0 atau di state 2, atau minimum langkah proses itu akan berakhir di state 0 atau state 2. Analisis pada kita awali analisis pada time to absorption ke state 0. Jadi kita awali waktu terserap ke state 0. Kita gunakan definisi berikut bahwa peluang jika state itu berawal atau mulai di state 1 pada waktu ke 0 itu ya, jadi berawal di state 1, maka peluang bahwa dia akan berpindah ke state 0 atau terserap di state 0 atau akan berakhir di state 0 pada waktu ke T itu kita nyatakan sebagai U. Jadi jika awal proses dari state 1, maka dia akan berakhir atau akan terserap di state 0 itu dengan peluang sebesar U. Atau kita bisa nyatakan peluang pada periode T, rantai terjebak atau terserap di 0 atau akan berakhir di state 0 dengan syarat proses berawal di state 1. Jadi ini misalkan dari periode 0 itu state 1, kemudian pada periode T akan terserap di state 0. Maka kita bisa nyatakan nilai harapan waktu terserapnya, time to absorption-nya sebesar V, yaitu nilai harapan dari T yang tadi ya, minimum langkah untuk terserap di state 0 atau state 1 jika state tersebut berawal dari state 1. Ini gambaran rantai Markov yang sebelumnya. Maka kita akan mencari berapa kita akan dari rantai Markov tersebut, berapapun langkah transisinya ketika rantai itu terserap pada state 0 pada periode T akan berlaku seperti berikut.
Jadi ketika state ya, jadi dari state awal tadi ke state 1, dari state 1 pada proses awal atau di awal waktu itu, dari state 1 ke state 0 atau terserap di state 0 pada waktu ke T tadi dengan peluang U. Kemudian jika pada langkah ke-1 ya, jadi tadi pada awal langkah, kemudian jika state tersebut pada langkah ke-1 itu state 0, dia akan tetap berada di state 0 pada waktu ke T sebesar 1. Jadi dia tetap berada di state 0 itu sebesar 1. Begitu pula sama seperti pendefinisian sebelumnya, jika pada langkah 1 itu state berada pada langkah 1 berada pada state, proses berada pada state 1, peluang bahwa pada waktu T dia akan terserap atau terserap di state 0 atau berakhir di state 0 atau berada pada state 0 pada waktu ke T itu sebesar U. Jadi sama seperti pendefinisian di awal tadi. Dan jika pada langkah ke-1 atau pada waktu ke-1 proses itu berada pada state 2, maka peluang pada waktu ke T proses itu terserap di state 0 atau berakhir di state 0 itu sebesar 0. Kenapa? Karena karena state 2 itu juga merupakan state yang terserap. Jadi ketika proses itu berada pada di state 2, dia akan tetap berada di state 2. Tidak mungkin akan berpindah ke state 0, maka peluangnya sebesar 0. Nah, ini jadi ketika proses awalnya pada proses itu berawal dari state 0, kemudian pada langkah ke-1 ada pada waktu ke-1 atau pada periode ke-1, proses itu akan berpindah ke state 0 sebesar alfa, akan berpindah ke state 1 sebesar beta, dan akan berpindah ke state 2 sebesar gamma. Kemudian dari periode 1 ada pada langkah ke-1 ini, ada pada waktu ke-1, state 0 itu akan berpindah ke state 0 pada T langkah itu sebesar 1. Kemudian dari state 1 pada periode 1 atau pada langkah 1 berpindah ke state 0 pada periode T itu sebesar U. Sementara pada periode 1 proses berada di state 2 akan berpindah ke state 0 pada periode T itu sebesar 0. Jadi kalau kita kelompokkan ya, jadi ini transisi satu langkah itu berawal di state 1, kemudian yang berikutnya adalah transisi beberapa langkah dan berakhir di state 0 atau terserap atau terjebak. Sebagaimana definisi tadi, jika proses awal berada di state 1, maka dia akan berada di state 0 atau terserap di state 0 pada periode ke T atau pada angka ke T itu, berapa angka ke T, kita bisa gunakan hukum peluang total, bisa kita peroleh sama dengan jumlah dari peluang pada awal proses berada di state 1 pada langkah ke-1 itu berada pada state K dikalikan dengan peluang pada state 1 berada
pada state ke K pada waktu ke-1, peluang ketika state tersebut berakhir, proses tersebut berakhir di state 0 pada waktu ke T. Kita masukkan, misalkan untuk K sama dengan 0, maka Px1 sama dengan 0 bersyarat x0 sama dengan 1, atau dari state 1 ke state 0 itu peluangnya sebesar alfa. Kemudian dari state 0 pada waktu ke-1 pindah ke 0 itu sebesar 1. Kemudian jika K-nya sama dengan 1, maka peluang transisinya, kita bisa sebut peluang transisi dari state 1 ke state 1 itu sebesar beta. Kemudian peluang transisi dari state 1 pada waktu ke-1 ke state 0 pada waktu ke T itu sebesar U, sesuai dengan definisi tadi. Dan ketika K sama dengan 2, maka peluang transisi dari 1 ke 2 itu sebesar gamma, dan peluang transisi dari 2 pada waktu ke-1 ke state 0 pada waktu ke T itu sebesar 0. Kita bisa selesaikan persamaan tersebut, kita peroleh U sebesar alfa per 1 minus beta, yaitu peluang proses berawal di state 1 akan terserap di state 0 pada waktu ke T itu sebesar alfa per 1 minus beta. Atau jika kita gunakan definisi bahwa alfa plus beta plus gamma sesuai dengan kasus rantai Markov tadi akan sama dengan 1, maka 1 minus beta sama dengan alfa plus gamma, dan kita bisa tuliskan kembali U sama dengan alfa per alfa plus gamma. Jika terserap di state 2, maka peluangnya dengan cara yang sama kita akan peroleh peluang terserap di state 2 jika proses berawal di state 1 itu sebesar gamma plus gamma. Kemudian kita hitung time to absorption-nya, yaitu waktu terserapnya yang didefinisikan sebagai minimum langkah untuk bisa terserap di state 0 atau state 2 dengan cara kita hitung rata-ratanya, yaitu nilai harapan T bersyarat x0 sama dengan 1. Jadi nilai harapan atau rata-rata waktu terserapnya jika proses berawal di state 1, maka kita akan peroleh paling sedikit 1 langkah agar proses tersebut terserap di state 0. Ketika pada langkah ke-1 state-nya berada proses berada pada state 0 atau proses berada pada state 2, maka tidak diperlukan langkah lagi atau tidak ada transisi lanjutan, 0 langkah dengan peluang masing-masing sebesar alfa dan gamma. Ketika pada waktu ke-1 proses berada di state 1, masih dibutuhkan rata-rata V langkah lagi untuk bisa mencapai state 0 atau 2 dengan peluang sebesar beta. Maka kita bisa tuliskan rata-rata waktu terserapnya jika proses awal berada di state 1 itu sama dengan 1 plus alfa kali 0 plus beta kali V plus gamma kali 0. Atau kita tuliskan V sama dengan 1 plus beta kali V, sehingga V sama dengan 1 per 1 lintang. Contohnya ini, jadi kita misalkan alfa 0,1, beta 0,6, dan gamma 0,3. Dengan syarat proses berawal di state 1, tentukan peluang bahwa rantai Markov tersebut akan berakhir atau terserap di state 0. Sama dengan ini, U sama dengan P, Xt sama dengan 0, bersyarat X0 sama dengan 1. Jadi ini peluang pada periode T rantai terjebak atau terserap di state 0 dengan syarat proses berawal di state 1 akan sama dengan 0,25 dengan menggunakan first step analysis.
Kemudian kita tentukan rata-rata time to absorption-nya, rata-rata waktu terserapnya, dengan definisi bahwa dia adalah angka minimum untuk sampai terserap ke state 0 atau 2, T min N lebih besar sama dengan 0, Xn sama dengan atau Xn sama dengan 2, maka rata-rata time to absorption-nya sama dengan ekspektasi T bersyarat proses awal berada di state 1 dengan rumus tadi 1/1 minus beta 0,6, jadi didapatkan 2,5, jadi rata-rata 2,5 langkah untuk bisa terserap di state 0 atau 2. Kemudian jika kasusnya adalah rantai Markov yang terdiri dari 4 state sebagai berikut. Ini ada dua state terserap, atau proses ini akan berakhir pada dua state, yaitu state 0 dan state 3 ya. Jadi ketika proses itu sampai di state 0, maka proses itu akan berakhir di state 0 tersebut, tidak bisa bergerak kemana-mana. Begitu pula jika proses itu sampai ke state 3, maka proses itu akan berakhir atau tetap berada di state 3, terserap di state 3. Ini jadi yang pada suatu periode N ketika pertama kali Xn di 0 atau 3, Xn itu di 0 atau 3, maka rantai tersebut tetap berada di 0 atau 3 untuk selamanya, atau disebut terserap atau terjebak. Dengan definisi T-nya adalah sebagai berikut. Xn sama dengan 0 atau Xn sama dengan 3, jadi minimum langkah untuk terserap di state 0 atau di state 3. Kita awali pada time to absorption ke state 0, maka kita gunakan definisi sebagai berikut. Jadi ketika proses itu berawal di state 1, maka pada waktu T dia akan berada di state 0 atau akan terserap di state 0 itu sebesar U1, dan U2 itu jika proses berawal di state 2, maka dia akan terserap atau berakhir di state 0 pada periode waktu T. Atau kita bisa definisikan bahwa pada periode T, state tersebut akan terserap jika proses berawal di state 2, dan nilai harapannya adalah V sama dengan ET bersyarat X0 sama dengan 1. Itu jika proses berawal di state 1, jika proses berawal di state 2, maka ET bersyarat X0 dengan 2. Ini kita misalkan jika kita ganti angka ya, peluang transisinya 04, 03, jadi state tetap berada, peluang bahwa state tetap berada di state 0. Jadi ketika proses itu berada di state 0, maka dia tetap akan berada di state 0 dengan peluang sebesar 1. Jika prosesnya itu proses berawal di state 1, dia masih bisa berpindah ke state 0 dengan peluang sebesar 0,4, atau berpindah ke state 2 sebesar 0,2, atau tetap berada di state 1 sebesar 0,3. Dari rantai Markov tersebut, berapapun langkah transisi ketika rantai terserap pada state 0 atau pada periode T, ini misalkan kita mulai time to absorption-nya pada proses berawal di state 0, di state 1 dan berakhir di state 0, maka akan berlaku seperti ini. Jadi ketika pada langkah pertama itu proses berada di state 0, kemudian peluang proses tersebut akan terserap di state 0 pada T langkah atau pada periode waktu T itu sebesar 1. Jadi artinya bahwa jika proses itu sudah berada di state 0, maka dia akan tetap berada di state 0 dengan peluang 1. Kemudian jika pada langkah ke-1 proses berada pada state 1, maka dia bisa berpindah ke state 0 pada periode waktu T itu sebesar U1 sebagaimana definisi sebelumnya. Dan jika
pada waktu ke-1, pada langkah ke-1 proses berada di state 2, peluang bahwa pada waktu ke-T dia berada di state 0 sebesar U2. Dan jika pada langkah 1 proses itu berada di state 3, maka pada periode ke-T atau pada langkah ke-T dia akan terserap di state 0 sebesar 0. Mengapa? Karena ketika proses itu sudah berada di state 3, maka proses tersebut akan berakhir atau akan berhenti di state 3 atau akan terserap di state 3, jadi tidak mungkin untuk berpindah ke state 0. Maka ini adalah gambaran langkahnya. Jadi peluangnya 0,4 ketika pada awal proses berpindah ke state 0, ke state 1 0,3, ke state 2 0,2, dan ke state 3 0,1. Dan pada periode ke-T atau pada transisi berapa langkah akan terserap di state 0. Dari state 0 pada periode 1 sebesar 1, dan dari state 1 pada periode 1 peluangnya sebesar U1, pada state 2 pada periode 1 dengan peluang besar U2 jika berakhir di state 0 pada periode ke-T, dan peluangnya sama dengan 0 jika proses pada periode 1 berada pada state 1 dan berakhir di state 0 pada periode ke-T sebesar 0. Ini kita tuliskan peluang totalnya sebagai berikut, sama seperti sebelumnya. Untuk K-nya dimulai dari 0 sampai 3. Ini sama seperti sebelumnya. Jadi diperoleh persamaan pertama untuk U1, kemudian proses berawal di state 2 kita dapatkan U2 dan berakhir di state 0 ya. Kita dapatkan U2 sama dengan ini, sama seperti tadi, cuman periode awal itu proses berada di state 2, maka peluang bahwa pada T langkah atau pada periode ke-T proses itu akan berakhir di state 0 sebesar ini. Maka kita dapatkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita dapatkan persamaan U2, maka selesaikan dua persamaan tersebut dan kita peroleh nilai U1 sama dengan 30/43 atau U2 sama dengan 19/43. Atau interpretasinya, jika rantai berawal di state 1 maka akan terserap di state 0 atau proses akan berakhir di state 0 dengan peluang sebesar 30/43, akan terserap di state 3 dengan peluang sebesar 13/43. 1 minus 30/43. Dan jika rantai berawal di state 2 maka akan terserap di state 0 dengan peluang sebesar 19/43, akan terserap di state 3 dengan peluang selisihnya 1 minus 19/43 atau 24/43. Ini adalah rata-rata waktu terserap atau proses itu berakhir di state 0 atau 3 jika pada proses awalnya berada di state 1 itu akan diperlukan paling sedikit 1 langkah. Kemudian jika pada periode pertama itu berada pada state 0 atau 3, tidak ada transisi lanjutan atau 0 langkah dengan peluang sebesar P10 dan P13. Jika pada periode ke-1 berada di state 1 masih dibutuhkan rata-rata sebesar P1 langkah lagi untuk menuju 0 atau 3 dengan peluang sebesar P11, dan ketika X sama dengan 2 masih dibutuhkan rata-rata P2 langkah lagi untuk menuju 0 atau 3 dengan peluang sebesar P12. Sehingga kita dapatkan P1 sama dengan 1 plus P10 kali 0 plus P11 P1, P12 P2, P13 0 sama dengan P1 sama dengan 1 plus P11 P1 plus P12 P2. Ini jika X0 nya atau proses awalnya berada di state 2, maka diperlukan
paling sedikit 1 langkah untuk bisa terserap di state 0, dan ketika proses berada di state 0 atau 3 pada periode pertama, tidak ada transisi lanjutannya dengan peluang masing-masing P20 dan P23. Dan ketika X1 sama dengan 1 atau pada periode waktu proses berada di state 1, masih dibutuhkan rata-rata V1 langkah lagi menuju 0 atau 3 dengan peluang P21. Dan ketika X1 sama dengan 2, masih dibutuhkan rata-rata V2 langkah lagi untuk menuju 0 atau 3 dengan peluang P22. Kita tuliskan ini V2 nya sama dengan ini, kemudian V2 sama dengan 1 plus P21 V1 plus P22 V2. Kita sama seperti ketika mencari U, kita selesaikan dua persamaan tersebut sehingga kita dapatkan V1 sebesar 90/43 dan V2 sebesar 43. Jadi jika berawal dari state 1, maka secara rata-rata akan terserap rata-rata akan diperlukan sebesar 2,09 langkah untuk terserap di state 0 atau 3. Dan jika berawal dari state 2, maka secara rata-rata akan diperlukan 2,32 langkah untuk terserap di state 0 atau 3. Secara umum kita bisa definisikan peluang terserap dari suatu proses atau rantai Markov. Jadi misalkan ada rantai Markov dengan sejumlah n state, terdiri dari state transient atau state yang tidak terserap, kita nyatakan I, dan ada state yang terserap, kita tulis sebagai K. Maka kita definisikan untuk state terserap K, UI sama dengan U besar IK, peluang terserap di state K bersyarat jika proses berawal di state I, I-nya itu adalah state transient. Maka kita akan peroleh solusinya dalam suatu sistem persamaan linier, yaitu UI kecil sama dengan PIK plus jumlah dari PIJ UJ untuk semua I merupakan state transient. Contohnya ini, jadi kita seperti contoh sebelumnya, kita menggunakan rumus ini. Jadi untuk state transientnya adalah 1, 2, jadi dia masih bisa berpindah ke state 0. Jika proses itu berawal di state 1, dia masih bisa berpindah ke state 0, 1, 2, atau 3. Tapi jika state-nya terserap, yaitu 0, 3, dia tidak akan berpindah lagi ke state 0 atau tidak akan berpindah lagi ke state 1 atau 2. Jadi hasil yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya akan sama dengan kasus ini. Oke. Begitu pula untuk rata-rata waktunya sama, kita gunakan rumus ini sehingga kita bisa peroleh rata-rata terserapnya sama seperti kasus sebelumnya. Ini adalah contoh tikus dalam suatu maze atau seperti labirin. Jadi dia akan terserap atau berakhir, perjalanan tikus itu akan berakhir di state 7 atau state 8, yaitu ketika ada makanan atau terkena jebakan. Jadi kita punya state transientnya 0 sampai 6 dan state terserapnya adalah 7 dan 8. Jadi peluang bahwa red itu akan terserap pada kompartemen makanan di 7 tergantung pada posisi awalnya. Ini solusinya, kita gunakan rumus yang tadi secara umum. Kita peroleh U0, U1, U2, U3, U4, U5, dan U6. Dan kita cari solusinya. Contoh berikutnya adalah pelemparan koin sampai 2 sukses, muncul 2 sukses muka
Xn adalah jumlah kumulatif dua muka yang muncul secara berturut-turut dari n kali lemparan. State-nya 0, 1, atau 2. Jadi 0 berarti tidak muncul muka, 1 muncul muka, dan 2 muncul muka. Akan berhenti jika lemparan itu sudah muncul 2 muka atau 2 head. Jadi peluangnya sebagai berikut. Jadi pada pelemparan pertama muncul tail, pada pelemparan kedua muncul tail 0,5, pada pelemparan berikutnya muncul head 0,5 juga. Kemudian jika awalnya muncul head, peluang berikutnya muncul tail 0,5, B10, dan muncul head B12 sebesar 0,5. Baik, ini kita definisikan matriks peluang sisi. Jadi state transientnya adalah 0, 1, dan state terserapnya adalah 2. Kita bisa cari juga rata-rata waktu terserapnya dengan menggunakan rumus sebelumnya. Ini jadi kita peroleh V0 sama dengan 6, artinya bahwa diperlukan 6 lemparan secara rata-rata untuk bisa muncul 2 muka secara berturut-turut. Baik,